Dan kalau perlu dibuat bentuk penyidikan kayak perintangan penyidikan, termasuk penyidik-penyidik yang ya termasuk Rudiana. Setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, tim kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon pada Senin 8 Juli 2024. Krisna Murti, salah satu anggota tim kuasa hukum Saka Tatal, menegaskan keputusan pra-peradilan Peggy Setiawan membawa angin segar bagi upaya hukum mereka. Baik, terima kasih. Bahwa hari ini kita sudah lihat jelas Peggy Setiawan pra-peradilannya dikabulkan. Artinya bahwa ini semua satu rangkaian dengan perbuatan yang dilakukan, dituduhkan oleh klien kami Saka. Bahwa 2016, Peggy Setiawan itu dituduhkan dia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Tapi nyatanya sekarang dibebaskan. Nah, masih yakin nggak dengan kasus ini? Bahwa kasus ini betul-betul terjadi sebuah pembunuhan. Makanya kita ajukan juga berbarengan bahwa hari ini kita ajukan PK-nya. PK itu ada novum-novum yang kita akan buktikan, novum-novum terbaru, seperti ada misalkan Vina, bahwa tidak ditemukan, tidak terlihat dalam foto-foto itu bahwa terjadinya pemerkosaan, tidak adalah penunjuk-penunjuk. Kalau ada motor yang ada garisnya, bahwa motor itu juga kan kerusak, apa tidak seperti yang diberitakan bahwa motor itu dalam keadaan mulus. Abang hari ini datang langsung ke sana tadi sempat ya? Kita baru sampai dari Cirebon, ya? Iya. Gimana sih Bang menceritakan suasana di sana? Mungkin Bang Farhat sampaikan, Bang. Udah, Bang Farhat. Beresin doang terus. Ya. Gimana? Gimana suasana di sana, Bang? Kondisi suasana sempat ada ini nggak? Suasana di mana? Di Cirebon? Wah, kan suasana di Cirebon bahwa klien kami tadi juga ikut sama-sama mendapatkan peninjauan kembalinya Saka, bahwa Saka ini kan sangat senang sekali dengan adanya berita bahwa Peggy dikabulkan pra-peradilannya, artinya Peggy dibebaskan. Nah, ketika Peggy dibebaskan, saksi-saksi yang bersaksi ini seperti Aep, Dede, Pasren ini bagaimana? Lalu terhadap pengacara-pengacara yang melindungi saksi selama ini, kebenarannya bagaimana? Yakin kan nih, masih yakin tidak bahwa 2016 ini adanya terjadi pemerkosaan dengan pembunuhan? Oke, kami ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dalam persoalan ini ada kelompok-kelompok pengacara yang pasang badan untuk membela mati-matian saksi-saksi bohong dan saksi-saksi yang tidak hadir pengadilan. Padahal tugas pengacara itu mendampingi tersangka, ini saksi diambil. Mereka melakukan manuver, mengancam, mengintimidasi. Pada hari ini terbukti apa yang kalian prediksikan bahwa kita akan kalah, ternyata Peggy bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dan hari ini juga kami melakukan pendaftaran dan menyerahkan memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, sudah menerima aktanya. Nah, oleh karena itu, masyarakat nilailah siapa orang-orang yang sok membela dan menyudutkan ketika kita memperjuangkan keadilan. Bagaimana negara Indonesia, negara demokrasi, negara hukum ini bisa maju apabila masih ada orang yang tidak bersalah dihukum. Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk menangguhkan sementara mengeluarkan ke-7 terpidana seumur hidup sampai proses PK ini memiliki kekuatan hukum yang pasti. Karena dengan dibebaskannya atau dibatalkannya Peggy menjadi tersangka, otomatis cacatlah semua peradilan-peradilan yang kita anggap peradilan cacat itu, di mana mereka merekonstruksikan, menggambarkan, mempertimbangkan bahwa Peggy adalah pemerkosa dalam dakwaan dan pertimbangan perkara Saka. Sedangkan dalam perkara 5 orang, Peggy tidak memperkosa, hanya membunuh. Nah, disitulah kita minta agar beberapa pengacara itu kita anggap sebagai perintangan untuk ditangkap. Pengacara-pengacara yang membela saksi-saksi dan mereka menyerang kami. Kita juga minta mereka diproses, ada apa? Kenapa mereka menyerang dan mengatakan bahwa Peggy adalah orang yang tepat yang dicari dan Saka adalah pembunuhnya? Padahal dalam memori peninjauan kembali kami jelas-jelas bahwa ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, kekeliruan-kekeliruan yang nyata
yang dilakukan oleh mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai vonis, baik di tingkat pengadilan negeri, tinggi, kasasi. Nah, ini klien kami tidak menyangka dengan upaya PK ini walaupun sudah 8 tahun dan menjalani hukuman, dan mereka masih bisa melakukan suatu upaya kepastian hukum yang terang dan keadilan yang akan kita capai. Bang, apa dari pihak kuasa hukum PG sendiri Bang akan menuntut ganti rugi pada pihak Polres Jabar nggak Bang? Membersihkan nama baiknya PG. Jawab aja. Kalau itu kita nggak tahu. Yang pasti dengan adanya putusan PG ini, itu membuat terang seluruhnya, yang mana pada tahun 2016 ini gelap. Dari proses penyidikan yang terindikasi adanya rekayasa, sekarang sudah terjawab. Dengan ini maka para terpidana yang sekarang sedang menekam ini, itu sangat terbukti bahwa bukan mereka lah pelakunya. Ya, harapan kita mudah-mudahan putusan pra-peradilan yang diputus hari ini menjadi acuan bagi hakim di Mahkamah Agung nantinya, terutama Hakim Agung, bila perlu ke-9-9-nya ikut bersidang untuk menentukan nasib daripada orang-orang yang tidak bersalah seperti Saka Tatal. Nah, karena ternyata di pra-peradilan menjelaskan bahwa Peggy tidak bersalah karena tidak berada di lokasi. Itu poin yang paling sering dinyatakan. Nah, harapan yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan didengar oleh Presiden dan petinggi-petinggi, karena agar Hakim Agung bisa independen dan tanpa dirasuki ataupun dibisiki siapapun dalam menentukan putusan dalam konteks PK daripada Saka Tatal. Terima kasih. Mana sikapnya Ibu Ya, Peggy bagaimana dengan sikapnya? anaknya bebas ini? Silakan. Peggy bebas itu gimana? Pengacara. Peggy bebas saat Keras. ini. Keras. Pastinya keluarga sangat bahagia karena Peggy merupakan tulang punggung. Semenjak dia ditahan, ibunya sudah tidak dapat lagi tunjangan uang dari Peggy gitu. Jadi kami menegaskan kepada Kapolri maupun Presiden Republik Indonesia segera menangani atau mengeksaminasi lagi kasus ini gitu, terutama untuk Saka Tatal di peninjauan kembali. Terima kasih. Ya, oke. Belum dapat Bang jawaban Abang sebagai kuasa hukum minta ganti rugi nggak Bang? Iya. Ya karena penyebaran Minta ganti 7 triliun. Oh, itu pasti. Artinya bahwa ganti rugi itu kita akan menuntut siapa yang menyerang kita, siapa yang melakukan kita menjadi korban ini, kita akan lakukan itu. Negara harus ganti 1 triliun satu orang. Itu apa, Bos? Bang, artinya kan dengan putusan ini Abang sendiri siap nggak untuk mengcounter, artinya nanti kan mungkin pihak dari Polda Jabar itu sendiri akan melakukan strategi untuk gimana caranya, seperti apa nih Bang nantinya mengcounternya itu apa nanti? Kalau kami tidak berkaitan dengan Peggy, kami kan adalah kuasa Saka Tatal. Tapi tadi kami lihat daripada media bahwa dari Polda Jabar sudah menerima dengan putusannya pra-peradilan dan akan menjalankan putusan pra-peradilan itu. Yang kami baca seperti itu tadi ya. Aku tambahan ya. Kami meminta supaya berkas perkara penyidikan lanjutan DPO-DPO itu kalau memang ada ya, tidak fiktif, ditarik ke Bareskrim aja, ke Mabes Polri. Karena kalau masih ditangani Polda Jawa Barat, dan kalau perlu dibuat bentuk penyidikan kayak perintangan penyidikan, termasuk penyidik-penyidik yang ya termasuk Rudiana, dan lanjutkan proses laporan Propam kami dan Bareskrim kami terhadap Rudiana. Dan minta Rudiana dihadirkan pada keterangan saksi pada saat sidang PK nanti, insya Allah. Oke. Mungkin tambahan dikit Bang terkait putusan Peggy ini, gimana kondisi Saka Tatal sendiri? Gembira. Ketika dia senang nggak mendengar kabar bahwa putusan ini dimenangkan oleh ini kan ada harapan. Oh, dia gembira, senang banget. Artinya bahwa rekayasa ini semuanya terbuka, kan? Berarti, kan? Seperti yang kita kembalikan lagi tadi bahwa 2016 ini yakin nggak kita bahwa ini terjadi satu pemerkosaan dengan pembunuhan? Ini rekayasa atau enggak? Ini semakin terang. Kita yakin banget bahwa PK kita insya Allah akan dikabul.